Baik, kita akan lanjutkan usulus sunnah, tapi sebelumnya sekedar mengingatkan yang terkait dengan akhir dan awal tahun. Saya tidak akan bahas ini panjang-panjang karena tiap tahun sering disampaikan bahwa kita umat Islam tidak ada ibadah khusus untuk menyambut akhir atau awal tahun. Kalau kemudian ada yang punya ibadah khusus, maka itu butuh dalil. Sehingga kalau mengadakan ibadah khusus akhir dan awal tahun, maka hendaknya menghadirkan dalil. Karena kalau kita menjumpai di akhir atau awal tahun itu ada beberapa yang masyhur di tengah-tengah umat, antara lain membaca Yasin akhir dan awal tahun, dibaca sebelum maghrib Yasin akhir, terus dibaca setelah maghrib Yasin awal. Ada yang pernah tahu? Ya, itu tidak ada dalil yang sahih terkait hal tersebut, sehingga kita tidak perlu mengamalkan yang seperti itu. Nabi sendiri tidak pernah mengajarkan kepada kita doa akhir dan awal tahun. Tapi kalau teman-teman mau berdoa yang sifatnya umum boleh saja. Tetapi kalau doa yang sifatnya khusus dianggap sebagai bagian dari tuntunan Nabi, ini yang tidak boleh. Karena memang Nabi tidak pernah mengajarkan doa akhir maupun awal tahun. Dan itu tidak mungkin. Karena di zaman Nabi, ketika Nabi masih hidup, umat Islam belum punya kalender. Jadi ketika Nabi masih hidup, umat Islam belum punya kalender. Bulan-bulan sudah dikenal oleh para sahabat, tapi belum mengenal tahun. Kalender tahun itu baru dikenal pada saat 7 tahun setelah Nabi wafat. Dan itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Artinya pada masa sahabat Abu Bakar pun belum ada tahun. Begitu di eranya sahabat Umar, tahun itu mulai digunakan secara resmi oleh kekhalifahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dan saat itu tidak dimulai dari tahun 1. Didiskusikan panjang kapan mulainya dan disepakati dimulai dari hijrahnya Nabi. Jadi didiskusikan tahun 1-nya mau dimulai dari kapan. Dan ternyata yang disepakati dimulai dari hijrahnya Nabi. Dan sebenarnya Khalifah Umar mengambil langkah tersebut karena keresahan sejumlah gubernur, termasuk diantaranya Abu Musa al-Asy'ari ketika mendapat perintah dari pusat, itu tertulis nama bulan tapi tanpa tahun. Dan di zaman dulu itu beda dengan era sekarang. Di era IT ini satu pesan bisa sampai dalam hitungan detik, bahkan 0, sekian detik. Tapi saat itu butuh waktu berbulan-bulan bahkan tahun. Ada kalanya surat yang lama belum sampai, surat yang baru sudah sampai. Kenapa? Kurirnya kecelakaan, kakinya patah. Berarti suratnya nyampainya kapan? Nunggu kakinya sembuh. Sehingga surat yang kedua sudah sampai, yang satu belum sampai. Kurirnya demam. Ya. Dilanjut apa enggak? Tidak. Nunggu sembuh. Baik. Kalau sekarang sudah enggak begitu. Ketik enter sampai. Maka keresahan para gubernur itulah disampaikan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya,
sehingga diluncurkanlah kalender Islam dan langsung dimulai ujuk-ujuk mak bedunduk tahun 17. Jadi langsung tahun 17, tidak dimulai 1, karena dihitung sejak hijrahnya Nabi. Sehingga di zaman Nabi umat Islam belum punya kalender. Jadi belum ada awal atau akhir tahun, tapi sudah mengenal bulan. Bulan sudah dikenal, tahunnya yang belum. Sehingga tidak mungkin Nabi mengajarkan kepada kita doa akhir dan awal tahun. Tahunnya urung ono kok. Kalendernya belum ada. Maka silahkan disambut tidak dengan ritual, tidak dengan ibadah tertentu, tidak dengan ibadah khusus. Karena ketika ibadah khusus atau ritual khusus, maka itu butuh dalil. Tapi kalau ngejak koncone bakso ya monggo aja. Ya. Arab apa? Napa? Bakar ayam monggo saja itu. Yang penting ayamnya ono. Dan bukan bagian dari ritual, bukan bagian dari ibadah. Atau di rumah mau tidur sejak sore juga boleh. Napa? Ya. Baik. Kemudian yang kedua, ini juga sebatas mereview kembali, mengingatkan. Tadi kita sampaikan tidak ada ritual khusus menyambut akhir atau awal tahun. Silahkan kalau mau muhasabah monggo, mau introspeksi, mau evaluasi tahun kemarin dan langkah ke depan supaya lebih baik. Tapi kalau tata cara ibadah khusus, sambutan khusus itu tidak ada. Kemudian yang berikutnya, bulan Muharram ini juga sebagai bulan yang istimewa di dalam Islam, tapi termasuk dianggap bulan yang keramat menurut mitologi orang Jawa zaman dulu. Jadi kalau dalam Islam ini bulan yang mulia. Kenapa? Karena bulan ini disebut Syahrullah, bulan Allah. Dan satu-satunya di dalam Islam yang disebut Syahrullah hanya bulan Muharram. Karena satu-satunya bulan yang dinamai oleh Islam adalah bulan Muharram. Yang lainnya itu warisan pra-Islam. Kalau Muharram itu memang dari Islam. Dulu namanya Safar awal, diganti Muharram. Safar sani sarinya tidak diikutkan, tinggal Safar saja. Dan disebut oleh Nabi sebagai afdhalus siyam ba'da Ramadan, bulan yang lebih utama untuk berpuasa, atau bulan yang paling utama untuk berpuasa setelah bulan Ramadan. Jadi kalau mau memperbanyak puasa silahkan. Termasuk di situ ada puasa Asyura, puasa tanggal 10. Baik, kita lanjutkan. Nah, dalam pandangan orang Jawa beda lagi. Orang Jawa zaman dulu, zaman ini mungkin beda. Oh, masih ada, Pak? Oh, masih ada ya. Baik. Ya. Jadi dianggap sebagai bulan keramat. Apalagi kalau yang lahir bulan Suro, maka harus diruat, dibuatkan. Kok tahu? Ya, itu kelihatan yang aroma-aroma Suro itu, Surojo, Suroto, Suradal, Surono. Ah, ini ada. Ya. Baik, Suro mas ya. Ya, baik. Apa ada lagi? Ya, Suraji, Surati, Suramin,
Suratiem, Suratmi. Nah, ada lagi? Dan lain-lain. Suradal, sasi suro tahun dal. Apa? Wah, kalau Surya Paloh saya tidak tahu itu. Tidak ikut-ikutan saya itu. Itu Surya kok bukan Suro ya. Beda itu. Itu Surya sama Suro beda ya. Ya. Baik. Jadi itu biasanya lahir bulan Suro. Nah, orang dulu yang lahir bulan Suro itu khawatir kalau tidak dibuatkan ruatan berupa among. Maka dibuatkanlah among. Persembahan untuk Nyai Among, Kiai Among. Ya, supaya tidak dicelakai oleh Bathara Kala. Nyai Among, Kiai Among iki lho tak sangoni dan seterusnya. Baik. Supaya ngomong putune aja cedak-cedak kali atau cedak-cedak geni. Supaya dimomong cedak-cedak rezeki. Baik. Itu mitos orang Jawa zaman dulu. Kalau zaman sekarang ya masih ada, tetapi yang sudah ngaji biasanya tidak lagi seperti itu. Karena khawatir biasanya kalau terjadi apa-apa. Wedi ndak ono opo. Ya. Jadi jawabannya mesti begitu. Nah, ono apa-apa gelem tanggung jawab gitu. Dan itu bikin miyur. Jadi kadang miyur karena ditanting sama kasepuan. Nek ono apa-apa gelem tanggung jawab. Baik. Seperti misalnya jadi relawan ambulan. Lalu mau ngantar orang sakit, dipeseni tulung ya Mas, ojo liwatke. Ya. Lah nek liwat pripun? Nek ana apa-apa tanggung jawab. Jadi iya. Sudah dibilang gitu biasanya sopirnya juga miur. Nek ana apa-apa gelem tanggung jawab. Baik. Dan saya melihat ada satu relawan yang sampai hari ini saya saksikan dipeseni kaya ngono tetap liwat ke ngepal. Itu teman saya seperti itu. Biasa nemeni saya ruqyah. Oh, dipeseni begitu. Peseni ora liwat ke ngepal, tetap diliwat ke. Sing di omah muring-muring. Seneng ke wae. Nek wau ngeten iki mbok ampun ngundang ambulan Bu. Wis cek lakep kaya orang-orang kepidak. Wis. Ternyata sik nggawa ambulan ki ya sakjane nek gelem jawab menang. Ya seneng dalan. Baik. Pripun? Oh iya. Tapi saya punya teman yang berani seperti itu. Pak Adnan mungkin tahu. Iya. Pripun? Jadi meskipun dipeseni tetap diliwatke. Tetap liwatke ngepal. Lah kok ora menggok Mas? Ambulan kok telusup-telusup. Ali jawab gitu. Baik. Jadi jawabannya seperti itu. Salah satu pedoman kawan kita itu juga salah satu pedomannya, kalau ternyata nanti pasien meninggal dunia juga sopir ambulan tidak bisa dituntut. Ya, karena andaikan dituntut, kenapa kok meninggal? Karena lewat pal bapang, itu tidak laku secara hukum. Payu ora kira-kira? Tidak laku. Gimana Pak? Ya. Justru kalau dibawa muter-muter terlambat penanganannya malah bisa dibawa ke kasus hukum. Kenapa kok sampai telat? Tadi muter, itu bisa kena. Tapi kalau ternyata sudah cepat kok tetap meninggal, ya tidak kena. Baik. Kita lanjutkan. Jadi intinya kita sebagai hamba Allah hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat bejo ciloko bukan karena bulan Suro. Nikah ndak berani. Ngunduh mantu ora wani. Apa meneh, Pak? Ngunggahke molo empiak ndak berani. Ada lagi? Ngeduk
pondasi, tidak berani. Dan kalau keyakinan ini masih diamalkan masyarakat, ya, maka salah satunya bisa ditandai tadi, proyek berhenti. Kok berhenti, Pak? Larap ngeduk pondasi nganu ngenteni suro. Nah, jadi bangunan sebenarnya tinggal nutup atapnya kok mandek. Nah, ngenteni bar suro. Suro mau ngetan. Baik, tapi intinya itu mitos ya. Ya, intinya mitos. Adapun bagi umat lain yang meyakini itu ya lakum dinukum waliyatin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi bagi kita umat Islam itu mitos. Baik, kita lanjutkan. Jadi tidak perlu beranggapan sial karena Nabi sendiri telah berpesan kepada kita dalam hadis qudsi disebutkan pula la tasubud dahar wa anat dahar. Jangan mencela waktu dan akulah pencipta waktu. Uqallibul laila wan nahar, yang membalikkan siang dan malam. Jadi Allah lah sang pencipta waktu yang tidak sepantasnya kita mencela, mencaci maki atau menganggap sial waktu itu. Itu termasuk tatoyur yang dilarang di dalam agama kita. Sehingga cukup kita yakini, tawakal kepada Allah, semua terjadi qadarallah wa masya'a fa'ala. Bukan karena bulan suro. Baik, itu sekedar mengingatkan saja. Kita lanjutkan usulus sunnah kita sampai nomor berapa, ada yang masih ingat? Yang punya catatan? Nomor 20-an 26. Baik, 26. Kita mulai dari nomor 26. Nah, saya manut ini karena saya juga sudah remeng-remeng nih, karena sudah lama. Nomor berapa? Baik, kita review dulu. Nah, ini juragan bakso. Saya tadi baru lihat kontennya beliau yang judes. Baik, duncale apa Mas mau? Ya, ketoknya sudah 3 videonya ya. 3 atau berapa? Videonya, video bakso. Baik. Ya, ternyata juragannya bisa ngonten juga. Baik, nomor 25. Waman tarokas shalah faqad kafara. Ini kemarin sudah kita baca. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah. Nah, betul. Baik. Jadi di sini waman tarokas shalah faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah keluar dari Islam. Jadi bahasanya diamplas ini, karena lebih nyaman di telinga ketika disebut keluar dari Islam dibandingkan mengatakan barang siapa yang meninggalkan salat maka sudah, itu terdengar agak lain. Tapi kalau disebutkan barang siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia keluar dari Islam, itu lebih enak didengar. Tapi sama apa beda sih? Ya, tapi enak mana didengar? Ya, padahal tidak ada yang enak itu. Walaisa minal a'mali syai' tarkuhu kufrun illas shalah. Lebih lanjut Imam Ahmad mengatakan, dan tidak ada amalan, tidak ada suatu amalan ketika ditinggalkan menjadikan pelakunya kufur kecuali salat. Man tarakaha fahuwa kafir. Barang siapa yang meninggalkan salat maka pelakunya keluar dari Islam. Wa qad ahallallah qatalahu. Dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan darahnya. Setiap lafaz menghalalkan darah yang disebutkan di dalam hadis maupun disebutkan di dalam fatwa ulama, itu maknanya adalah kewenangan pemerintah yang sah. Jadi ini bukan kewenangan sipil, tapi ini kewenangan siapa? Penguasa yang sah setelah melalui proses pengadilan. Termasuk dalam kasus hukum pembunuhan. Dalam Islam kan kisos, nyawa dibayar nyawa. Siapa yang boleh melakukan? Penguasa yang sah.
Maka kapan saja Bapak Ibu menemukan teks dari hadis Nabi atau dari fatwa ulama yang menyebutkan halal darahnya, itu adalah kewenangan penguasa yang sah. Jadi rakyat sipil tidak boleh ya mengeksekusi, tidak boleh. Ada kasus pembunuhan begitu, ternyata yang dibunuh masih saudara kita atau teman kita atau sahabat kita, lalu kita bawa pedang dibunuh balik, boleh enggak? Enggak boleh. Itu adalah kewenangan siapa? Penguasa yang sah. Maka sama seperti yang diucapkan oleh Imam Ahmad ini, waqad ahallallahu qatalahu, Allah menghalalkan darahnya agar orang yang meninggalkan sholat dijatuhi hukuman mati. Ini konteksnya adalah yang boleh melakukan itu penguasa yang sah. Jadi tonggone ora oleh, bapaknya ora oleh, istrinya suaminya tidak boleh. Harus siapa? Pemerintah yang sah. Dan di negeri ini perangkat untuk itu tidak ada. Jadi perangkat untuk itu tidak ada. Biasanya ini adalah negara yang menerapkan syariat Islam. Dan prakteknya biasanya diminta bertaubat. Jadi prakteknya biasanya diminta untuk bertaubat. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian ulama memberikan rincian. Kemarin sudah kita sampaikan apa rinciannya? Rinciannya adalah bahwa orang yang meninggalkan sholat itu dibagi dua. Yang pertama adalah orang yang meninggalkan karena mengingkari kewajibannya, dan yang kedua orang yang meninggalkannya karena malas sedangkan dia mengimani kewajibannya. Untuk kasus yang pertama, orang yang menolak kewajiban sholat, mengingkari kewajiban sholat, nah inilah yang disebut keluar dari Islam. Sementara orang yang masih mengimani kewajibannya dan meninggalkan sholat karena malas, maka masih dihukumi sebagai seorang muslim, tetapi statusnya pelaku dosa besar. Jadi intinya di sini para ulama menyikapi hadis Nabi, barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia sudah keluar dari Islam, itu terbagi dua. Sikap yang pertama sebagaimana zahir hadis, meninggalkan sholat keluar dari Islam. Sikap ulama yang kedua dibagi, dirinci menjadi dua. Yang pertama adalah jika meninggalkan karena mengingkari kewajibannya, keluar dari Islam. Jika dia meninggalkan dan masih mengimani kewajibannya, meninggalkan hanya karena malas, statusnya masih muslim tapi pelaku dosa besar, yang istilahnya fasik. Maka nanti teman-teman ketika mendengarkan pengajian dari ustadz yang mengatakan, ada pengajian di tempat lain atau ada ustadz di sini, ustadz yang lain menyampaikan meninggalkan sholat keluar dari Islam tanpa rincian, itu tidak keliru, karena memang para ulama terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sebagaimana zahir hadisnya, yang kedua adalah dirinci. Saya pribadi memilih yang dirinci, karena ternyata memang tidak setiap orang yang meninggalkan sholat itu menolak kewajiban sholat. Bahkan saya beberapa kali ngobrol dengan orang yang meninggalkan sholat, jawabannya karena sibuk, karena repot, ngenteni nek anake wis do mentas. Kok tahu Pak? Iya. Jadi artinya apa? Dia masih mengimani kewajiban salat. Jadi masih mengimani kewajiban salat. Jadi statusnya adalah pelaku dosa besar. Baik. Yang ke-26 saat ini. Itu tadi review yang lalu ya. Wa khairu hadhil ummah ba'da nabiyha Abu Bakrin As-Siddiq, summa Umar bin Al-Khattab, summa Utsman bin Affan. Nuqaddimu haula'i salasah kama qaddamahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik orang dari umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kita mengimani sebaik-baik orang
sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Summa Umar bin Khattab, kemudian Umar ibn Khattab. Summa Utsman bin Affan, kemudian Utsman bin Affan. Nuqaddimu haula'i salasah kama qaddamahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendahulukan mereka bertiga sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan mereka. Lam yakhtalifu fi dzalika thumma ba'da haula'i salasah ashabus syura. Dan para sahabat tidak berselisih pendapat tentang keutamaan tiga orang sahabat ini. Pertama sahabat Abu Bakar, kedua sahabat Umar, ketiga sahabat Utsman. Baru kemudian setelah itu adalah ashabus syura, para sahabat Nabi yang mereka diajak bermusyawarah. Ini namanya ashabus syura. Siapa mereka? Yang pertama adalah Ali ibn Abi Thalib, yang kemudian nanti juga menjadi khalifah yang keempat. Kemudian Tolhah, kemudian Zubair, kemudian Abdurrahman ibn Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka mereka adalah ashabus syura. Mereka orang-orang yang sahabat Nabi yang diajak bermusyawarah, atau kemudian disebut pula sebagai ahlul halli wal aqdi. Nah, jadi ahlul halli wal aqdi itu kalau bahasa kita sekarang, tapi tidak sama ya, hanya ada kemiripan. Seperti parlemen. Jadi seperti parlemen yang dia bermusyawarah. Parlemen kita ada apa? MPR sama DPR. Ada lagi? Satu lagi? DPD. Nah, baik. Jadi mirip tapi beda. Karena kalau ahlul halli wal aqdi itu mereka adalah orang yang paham agama. Mereka orang-orang yang takut kepada Allah. Mereka orang-orang yang amanah. Saya tidak mengatakan DPR kita tidak amanah loh. Saya tidak mengatakan MPR kita tidak amanah. Tapi beda antara ahlul halli wal aqdi dengan parlemen. Karena ahlul halli wal aqdi itu adalah muslim. Mereka takut kepada Allah, paham agama. Sementara kalau parlemen tidak harus muslim, campur. Dan belum tentu paham agama. Saya tidak mengatakan mereka tidak amanah loh. Nanti nuduh itu. Tapi kalau para sahabat itu mereka adalah ahlul halli wal aqdi yang amanah. Jadi jangan sampai nanti disimpulkan saya mengatakan MPR DPR tidak amanah. Tidak, saya tidak mengatakan itu. Baik. Jadi intinya tidak sama antara ahlul halli wal aqdi dengan parlemen. Sehingga kalau orang-orang mau duduk di parlemen ya sebaiknya orang-orang yang amanah. Jadi yang tidak amanah itu sebenarnya orang-orangnya. Tidak semua, tapi perlu ada apa istilahnya, semangat yang sama untuk membangun negeri supaya punya jiwa amanah. Baik, kita lanjutkan. Kulluhum yasluhu lil khilafah. Jadi mereka semua itu patut untuk menjadi khalifah. Jadi mereka semua adalah sahabat Nabi, pantas untuk menjadi khalifah. Maka khalifah yang pertama adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang gelarnya Khilafatur Rasul, khalifah pengganti Rasul. Baru sahabat Umar, gelarnya Amirul Mukminin. Kemudian berikut-berikutnya juga Amirul Mukminin. Jadi yang pertama itu belum Amirul Mukminin, tetapi kemudian dikenal sampai ke zaman kita ini mereka semua adalah Amirul Mukminin. Tapi panggilan Amirul Mukminin itu baru ada pada masa sahabat Umar. Baik, jadi mereka adalah para sahabat Rasulullah, ashabus syura. Ini adalah dari kalangan sahabat yang terbaik. Maka kalau orang yang duduk di parlemen ya mestinya
bisa meneladani para ashabus syura. Mereka adalah wakil-wakil terbaik. Nah, jadi mereka wakil-wakil terbaik. Karena ahlul hali wal aqdi di zaman Nabi, mereka adalah wakil-wakil terbaik. Sehingga segala keputusan itu diserahkan kepada ahlul hali wal aqdi, diserahkan kepada ashabus syura. Jadi tidak semua bermusyawarah, tapi yang bermusyawarah adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini lebih hemat pula, suksesi kepemimpinan yang lebih hemat. Kalau semua rakyat terlibat kan biayanya murah apa mahal? Mahal. Dan berpotensi besar menyebarnya suap menyuap. Apa kalau parlemen tidak suap? Iya, tetap ada. Tetapi tentu tidak menyebar kemana-mana, bisa diminimalisir. Tetapi kalau para sahabat, mereka adalah orang-orang yang tidak minat dengan jabatan. Maka lafaz yang diucapkan oleh para sahabat ketika mereka terpilih menjadi pejabat itu yang pertama diucapkan lafaz istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini termasuk sunnah sahabat. Maksudnya apa? Respon ketika diberikan jabatan itu bukan happy, bukan terus apa? Jingkrak-jingkrak, bukan. Tapi justru diemban sebagai amanah yang berat. Dan alhamdulillah hari ini masih banyak yang mengamalkan sunnah ini. Pak RT itu kalau menjabat dia tidak jingkrak-jingkrak ya. Tapi apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka bersyukurlah masih ada Pak RT yang melestarikan sunnah sahabat. Gimana Pak? Iya. Karena kita perlu belajar dari Pak RT. Jadi meskipun itu pejabat ujung tombak, tapi ketika dapat jabatan dia tidak merasa sebagai orang hebat. Ketika dapat jabatan tidak terus hura-hura. Biasanya kan orang kalau sudah dapat jabatan terus ya syukuran, hura-hura gitu. Ya bukan syukuran sebenarnya kalau hura-hura itu. Ya, tapi kalau Pak RT kan jarang toh. Ada enggak? Enggak ada ya. Anteng-anteng saja kan. Warganya yang syukuran. Oh iya. Baik. Ya. Maka belajarlah dari Pak RT yang ketika menerima jabatan tidak sombong, ketika menerima jabatan tidak jumawa, ketika mendapat jabatan itu betul-betul dirasakan sebagai amanah yang berat. Itu Pak RT. Nah, baik. Andai semua pejabat itu punya mental seperti Pak RT, Masya Allah, bagus sekali. Dan saya masih ingat pernyataan Imam Hasan Al-Basri. Para salafus soleh yang zuhud itu mereka mengatakan kepada orang lain, dia lebih baik dariku. Jadi kalau ada yang mau dijadikan pemimpin itu mengatakan huwa afdalu minni, pilih saja dia lebih baik dariku. Dan itu yang masih melestarikan ini hanya calon RT. Ya, kalau calon lurah ada enggak? Oh, pilih dia saja, dia lebih baik gitu. Ada? Pernah ada? Enggak ada. Kalau jago dari partai politik, milih partai X saja, jangan partai saya. Yang bagus tuh partai X gitu, ada? Yang kader partai siapa ini? Enggak ada. Yakin sebanyak ini tidak ada kader partai? Ya. Ya. Ada enggak kader parpol yang mengatakan, oh jangan pilih parpol saya, pilih parpol dia saja, dia lebih baik gitu? Ada?
Maka kata Imam Hasan Al-Basri, orang yang zuhud itu yang berani mengatakan dia lebih baik dariku, dan itu ada pada Pak RT. Jadi milih niko mawon niko langgong sae. Nah, kula pun cekap. Nah, kula mboten mawon gitu. Nah, baik. Jadi teladan dalam zuhud siapa? Pak RT. Baik. Ada Pak RT tidak di sini? Yang mana? Oh ya, masya Allah. Jadi kita semua harus belajar dari jenengan ini, Pak. Baik. Pripun? Ya. Oh gitu, pripun? Oh gitu. Baik. Pak Mahmudi? Oh pensiun. Nah inilah contoh-contoh mental yang baik, itu mentalnya Pak RT. Jadi pensiun malah tersenyum dia. Iya, biasanya kalau pensiun kan ya susah. Tapi lihat Pak Mahmudi tersenyum, happy, satu beban hilang. Baik. Jadi mereka ini adalah para siapa? Ashabus Syura. Siapa tadi? Ada 5 ya. 1 Ali bin Abi Thalib, 2 Thalhah, 3 Zubair bin Awam, 4 Abdurrahman bin Auf, 5 Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka adalah Ashabus Syura, sahabat-sahabat Nabi yang diajak bermusyawarah, dan mereka semua pantas untuk menjadi khalifah. Semuanya adalah pemimpin, dan di sini disebutkan wa kulluhum imam, semua mereka adalah pemimpin. Wa nadhabu fi dzalika ila hadis Ibnu Umar, dan kami berpendapat seperti itu berdasarkan hadis sahabat Ibnu Umar. Kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun wa ashabuhu mutawafirun. Abu Bakrin, thumma Umar, summa Utsman, summa naskut. Kami menyebutkan secara berurutan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan para sahabat masih berkumpul. Sahabat Abu Bakar, kemudian sahabat Umar, kemudian sahabat Utsman, summa naskut, kemudian kami diam. Jadi itu diantara urutan orang yang paling utama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan pandangan orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah mengutamakan sahabat Ali, itu Syiah Zaidi, mengutamakan sahabat Ali. Tetapi Zaidi itu masih mengakui sahabat yang lain. Berbeda dengan Rafidhah. Rafidhah itu tidak mengakui khalifah yang 3. Menganggap yang sah siapa? Sahabat Ali. Dan bahkan menyebut, memberi gelar buruk kepada istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu berseberangan dengan prinsip kita. Demikian pula mereka menganggap pemimpinnya itu maksum, padahal kalau kita punya keyakinan yang maksum siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Summa min ba'di ashabis syura, kemudian setelah ashabus syura, ahlu badrin minal muhajirin. Jadi sesudah ashabus syura yang lebih utama dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi khalifah yang 3, termasuk di sana ada sahabat Ali masuk yang keempat, tetapi sahabat Ali juga masuk bagian dari ashabus syura yang jumlahnya ada 5 orang. Kalau 5 plus 3 berarti berapa? 8. Setelah itu kemudian para sahabat ahli Badar dari kalangan muhajirin. Kemudian summa ahlu badrin minal ansor, kemudian orang-orang yang ikut perang Badar dari kalangan Ansor. Jadi di sini mereka orang-orang yang ikut perang Badar, termasuk para sahabat-sahabat terbaik, termasuk orang yang ikut perang Badar dari kalangan muhajirin maupun Ansor. Maka Nabi sendiri sampai menyampaikan if'alu ma syi'tum,
berbuatlah sesukamu, sesungguhnya dosamu sudah diampuni. Ini disampaikan kepada ahli Badar. Baik Bapak Ibu, kalau kita disampaikan dengan ungkapan yang sama, kita mau apa? Ya, berbuatlah sesukamu, dosamu sudah diampuni. Arab ngopo coba? Tambah taat apa malah maksiat? Ya. Tapi ahli Badar ini memang ketika disampaikan seperti itu, meskipun disampaikan if'alu ma syi'tum, berbuatlah sesukamu, mereka justru tambah taat. Jadi mereka justru tambah taat. Jadi memang ucapan itu pantas untuk mereka, karena ternyata mereka tidak tergoda untuk bermaksiat. Coba kalau di zaman modern ini, berbuatlah sesukamu, dosamu sudah diampuni. Arab ngopo kira-kira? Ya? Iya. Baik. Jadi memang mereka adalah orang-orang terbaik, karena meskipun disampaikan seperti itu, mereka orang-orang yang teruji. Kemudian setelah itu adalah sahabat Rasulullah SAW ala qadril hijrah as-sabiqah awalan fa awalan. Sahabat Rasulullah SAW sesuai dengan kadar hijrah dan yang lebih dahulu masuk Islam. Siapa mereka? As-sabiqunal awwalun. Baik. Jadi intinya ini yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berdasarkan kepada dalil-dalil yang beliau kemukakan tentang orang yang paling utama setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa meneladani mereka sebagai para pendahulu umat ini, sebagai para salafus soleh. Dan dalam hadis Nabi juga disebutkan wal khilafah salasuna sanah, dan masa khilafah itu 30 tahun. Summa tasiru malakan, kemudian menjadi kerajaan. Baik. Summa afdalun nas ba'da haula'i ashabi Rasulillah, nomor 27. Kemudian sebaik-baik manusia setelah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qarnul ladzi bu'isa fihim kullu man sahibahu sanatan aw syahran aw yauman aw sa'atan aw ra'ahu fahuwa min ashabihi lahu minas suhbati ala qadri ma sahibahu wa kanat sabiqatuhu ma'ahu wa sami'a minhu wa nadhara ilaihi nadrah. Jadi kemudian sebaik-baik manusia setelah para sahabat adalah generasi yang Rasulullah diutus padanya. Setiap orang yang bersahabat dengan Nabi setahun, yang bersahabat dengan Nabi sebulan, yang bersahabat dengan Nabi sehari, yang bersahabat dengan Nabi sesaat, atau yang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu mereka termasuk sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang tidak pernah ketemu Nabi tidak disebut sahabat. Sahabat itu orang yang ketemu Nabi. Dan ada yang bersama Nabi setahun, ada yang sebulan, ada yang sehari, ada yang sesaat, ada yang hanya sebatas melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya mereka semua adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki keutamaan bersahabat sesuai dengan waktu persahabatannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang lebih dahulu bersama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah mendengar darinya dan juga telah melihat kepadanya, dan pengorbanan orang-orang yang bersama Nabi itu tidak diragukan lagi, sehingga mereka punya derajat yang lebih tinggi. Berbeda dengan kita yang masuk Islam belakangan, itu tanggungannya tidak begitu banyak.
Tapi yang pertama masuk Islam begitu, mereka harus dicaci maki. Sebelumnya tidak ada orang yang percaya, dia harus percaya. Itu godaannya lebih besar. Dan Islam sampai kepada kita juga melalui mereka. Itulah yang membuat mereka lebih utama. Jariahnya dapat. Setiap kita sebut namanya, setiap kita meneladani para sahabat Rasulullah, maka pahala mengalir kepada mereka. Karena mereka adalah para orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Berbeda dengan kita hari ini, yang ketika masuk Islam suasana sudah aman, damai, nyaman, tanpa tantangan. Baik, sehingga tidak sama antara kita dengan para sahabat Rasulullah SAW. Maka selagi orang itu tidak bertemu dengan Nabi, tidak disebut sahabat Nabi SAW, meskipun hidup sezaman dengan Nabi. Yang disebut sahabat itu hanya yang sudah masuk Islam. Kalau belum masuk Islam tidak disebut sahabat. Saya pernah mendengar penceramah, tapi agak janggal. Dia mengatakan Abu Lahab itu sahabat. Sahabat Nabi yang bernama Abu Lahab itu dulu memusuhi Nabi, loh, kok aneh. Baik. Ya. Jadi kalau memusuhi Nabi maka itu bukan sahabat. Jadi tidak setiap yang hidup di zaman Nabi bisa disebut sahabat. Khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah generasiku. Summal ladzina yalunahum, kemudian sesudah mereka. Summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang sesudah mereka. Jadi generasi terbaik itu adalah generasi pada kurun zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sesudahnya eranya para sahabat. Kemudian sesudahnya eranya para tabi'in. Maka inilah yang direkomendasikan oleh Nabi sebagai generasi terbaik. Yang mereka ini disebut sebagai salafus soleh. Jadi mereka ini disebut sebagai salafus soleh. Dan kita di dalam beragama hendaknya dalam hal yang terkait dengan akidah ibadah kita bisa mengikuti jejak para salafus soleh. Fannahum suhbah huwa afdalu minal qarnil ladzina lam yarauhu. Maka serendah-rendahnya derajat mereka masih lebih utama dibanding generasi yang tidak pernah melihatnya. Jadi serendah-rendahnya derajat para sahabat itu masih lebih baik dibandingkan generasi yang tidak pernah melihat sahabat Rasulullah, yang tidak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun walau laqallah, meskipun berjumpa kepada Allah bijamil a'mal, dengan amal yang lebih banyak. Jadi meskipun mereka membawa amal yang lebih banyak, sahabat tetap yang terbaik. Karena haula illadzina sahibun Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa ra'auhu wa sami'u minhu. Jadi meskipun orang itu berjumpa kepada Allah dengan membawa seluruh amal kebaikannya, maka tetap sahabat lebih baik karena mereka adalah orang-orang yang pernah bersahabat dengan Nabi, melihat dan mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka itu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam man ra'ahu bi ainihi, melihat Nabi langsung dengan mata kepalanya, wa amana bihi, dan mengimaninya. Jadi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengimaninya. Meskipun hanya melihat Nabi sesaat, afdol itu lebih baik. Minat tabi'in, dibandingkan para tabi'in, walau amilu, meskipun mereka beramal kulla a'malil khair, setiap amal-amal kebaikan. Ini sahabat Nabi tetap memiliki kedudukan lebih tinggi. Kenapa? Pembelaan mereka, pengorbanan mereka untuk menyebarkan agama Islam itu sangat besar. Masih ingat dialog sahabat Ibnu Mas'ud yang masyhur itu, yang terkenal itu? Sahabat Ibnu Mas'ud pernah berkata kepada para tabi'in. Apa kata sahabat Ibnu Mas'ud? Sangat terkenal ini. Antum aksaru sauman wa salatan wa jihadan min ashabi Rasulillah. Kalian wahai para tabi'in lebih banyak puasanya, lebih banyak salatnya,
lebih banyak jihadnya dibandingkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan sahabat Ibnu Mas'ud. Antum aktsaru sauman, kalian lebih banyak puasanya. Wa salatan, kalian lebih banyak salatnya. Wa jihadan, dan kalian para tabi'in lebih banyak jihadnya. Wa hum kanu khairam minkum, tetapi mereka para sahabat itu lebih baik dibandingkan kalian. Maka para tabi'in kaget, kenapa mereka lebih baik wahai Ibnu Mas'ud? Kami lebih banyak salatnya, kami lebih banyak puasanya, kami lebih banyak jihadnya. Bagaimana bisa terjadi mereka lebih baik? Padahal secara statistik, secara hitung-hitungan, para tabi'in dari lahir sudah Islam. Jelas puasanya lebih banyak. Para sahabat mereka puasa sudah tua, sholatnya sudah tua. Tapi para tabi'in dari kecil. Kenapa para sahabat lebih baik? Maka apa jawaban Ibnu Mas'ud? Pengorbanan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanu azhadakum fid dunya wa arghabakum fil akhirah. Para sahabat itu adalah orang-orang yang paling zuhud dalam perkara dunia dan orang yang paling harap dalam perkara akhirat. Itu para sahabat. Dalam urusan dunia zuhud, rela meninggalkan dunia. Tetapi yang ingin digapai adalah akhirat. Itulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'athum bi amwalil halal. Sungguh sudah datang kepada para sahabat harta yang halal, harta yang berlimpah, bisnis yang besar, tapi digunakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hartanya itu li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, wa li khidmati dinihi, untuk pengabdian kepada agamanya. Maka Nabi sampai mengatakan, falau anna ahadakum anfaqa misla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kalau kalian menginfakkan emas, satu bukit Uhud emas, kira-kira berapa gram tuh kalau bukit Uhud itu emas semua itu? Ya. Banyak enggak? Banyak. Itu tidak cuma gram itu. Ton, mungkin di atasnya ton apa? Satuan di atas ton apa? Ya. Jadi itu sangat besar. Tapi apa kata Nabi? Ma balagot mudda ahadihim wala nasifah. Ketika kita berinfak emas satu bukit Uhud, itu tidak dapat menandingi infak sahabat yang hanya satu mud. Satu mud itu 2 cakupan tangan, atau setengahnya, berarti 1 cakupan tangan. Sahabat masih lebih utama. Karena jariahnya sahabat itu sampai kepada kita. Sementara yang kita amalkan tidak jariah ke orang-orang berikutnya. Karena kita mendapatkan Islam melalui para sahabat Rasulullah. Dan mereka adalah orang-orang yang mengawali dalam hal keimanan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di saat orang-orang mendustakan. Itu berat sekali. Maka kalau sejenak kita merenung, jika kita hidup di zaman Nabi, kira-kira kita di barisan yang mana? Yang menentang Nabi atau yang membela Nabi? Ya. Karena situasinya di zaman itu tidak banyak yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka inilah was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini sering kita kutip surah At-Taubah ayat 100. Orang-orang yang diridhoi oleh Allah itu adalah pertama as-sabiqunal awwalun, yang kedua muhajirin, yang ketiga ansar, yang keempat orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itu yang diridhoi oleh Allah dan Allah ridho kepada mereka. Maka kalau kita pengen diridhoi oleh Allah, syaratnya satu, jadi as-sabiqunal awwalun, dan itu tidak mungkin. Atau alternatif yang kedua, jadi muhajirin, itu juga tidak mungkin. Atau alternatif yang ketiga, jadi ansor, itu juga tidak mungkin. Maka tinggal yang keempat, apa itu? Walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum.
Kita mengikuti as-sabiqunal awalun, mengikuti muhajirin dan ansor. Kita mengikuti para salafus soleh, mengikuti sahabat Nabi dengan baik. Maka Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Jadi rekomendasi Al-Quran untuk mengikuti mereka. Kalau ingin mendapat ridho, maka kita bisa masuk walladzina taba'uhum bi ihsan, termasuk orang-orang yang mengikuti mereka, yakni mengikuti as-sabiqunal awalun, mengikuti muhajirin ansor dengan baik. Jadi kita tidak boleh mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ketika kita mendapatkan hal-hal yang menceritakan tentang perkara yang oleh sebagian orang dianggap negatif tentang para sahabat Rasulullah, hendaknya kita diam. Kita tidak mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di beberapa artikel menyebutkan sahabat Utsman bin Affan dituduh sebagai sahabat yang korup misalnya. Maka kita tidak ikut-ikutan. Kenapa? Karena kita tidak boleh mencela para sahabat Rasulullah. Padahal sahabat Utsman bin Affan itu sahabat yang dijamin masuk surga. Kita sudah dijamin belum? Belum. Bagaimana mungkin kita yang belum dijamin masuk surga mencela orang yang sudah dijamin masuk surga? Sehingga ketika ada berita-berita semacam itu yang sampai kepada kita dalam artikel-artikel, tidak perlu terpengaruh. Kita tidak boleh mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ke-28 terakhir, wasam'u wat ta'ah li a'immati wa amiril mu'minin al birra wal fajira. Ini pernyataan dari Imam Ahmad. Saya ulang, wasam'u wat ta'atu li a'immati wa amiril mu'minin al birri wal fajiri. Tadi keliru baca. Jadi di sini disebutkan wasam'u wat ta'ah, mendengar dan taat, li a'immati, kepada para pemimpin, wa amiril mu'minin, pemimpin kaum mukminin, al birri wal fajiri, yang baik maupun yang buruk. Jadi anjuran taat kepada penguasa, kepada pemerintah, baik pemerintahnya itu baik maupun pemerintahnya itu buruk. Tentu yang diminta ditaati ini yang mana? Yang diminta untuk ditaati adalah dalam perkara yang bukan maksiat. Bisa jadi pemimpinnya bermaksiat, tapi dia bikin aturan untuk kita, dan aturannya tersebut untuk kemaslahatan umat. Meskipun pemimpinnya itu bermaksiat, tapi karena aturannya adalah untuk kemaslahatan umat, tidak bertentangan dengan tuntunan agama, maka kita wajib untuk taat. Jadi tidak boleh kita kemudian tidak mentaati hanya karena pemimpinnya bermaksiat. Atau bisa jadi pemimpinnya tidak bisa memberi teladan. Jelas nganggo seragam aparatur negara, melanggar lampu merah, kita tidak ikut-ikutan, kono wong langgar kok. Kita taati karena aturannya kalau merah kita disuruh berhenti, ya sudah kita ikuti, karena itu untuk kemaslahatan umat. Nanti kalau semua tidak taat begitu hanya karena pemimpinnya dianggap buruk, bukan tambah tertib tapi malah tambah kacau. Bukan tambah tertib malah tambah kacau. Maka di sini pesan beliau, pesan Imam Ahmad, hendaknya kita mendengar dan taat kepada penguasa, baik penguasanya itu baik ataupun penguasanya itu buruk. Waman waliyal khilafah wastama'an nasu alaihi waradu bihi waman alaihim bisayfi hatta sara khalifah wasumya amirul mukminin. Nah, ini ada satu pernyataan beliau yang menarik di sini. Apa itu? Dan kepada khalifah. Jadi di sini kepada khalifah yang manusia bersatu padanya dan meridhoinya,
dan juga kepada orang yang telah mengalahkan manusia dengan pedang, maksudnya kudeta, hingga ia menjadi khalifah dan disebut sebagai Amirul Mukminin dan disebut sebagai pemimpin orang yang beriman. Jadi menurut Imam Ahmad di sini dijelaskan kita wajib taat kepada penguasa, baik penguasanya itu baik ataupun buruk. Maka ketika dia sebagai pemimpin kita taati. Demikian pula kepada orang yang dia mengaku sebagai khalifah karena hasil dari kudeta, maka kita juga mentaatinya. Tetapi dalam bahasan ini hukum kudeta itu haram. Ini menariknya, hukum kudeta itu haram. Tapi ternyata yang mengkudeta itu menang, maka kepemimpinannya sah untuk ditaati. Barangkali bagi sebagian orang kok aneh ya, tapi begitu penjelasan Imam Ahmad. Aneh enggak? Memberontak penguasa haram, karena perintahnya asam wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin. Pemimpinnya baik ataupun buruk, taat, tidak boleh memberontak. Tetapi ketika ada orang yang memberontak dan kemudian menang jadi khalifah, kewajiban kita mentaati lagi. Memberontak itu haram, tapi ternyata ada pemberontaknya menang jadi khalifah, kita taati lagi. Tambah bingung ya? Ya tapi begitu penjelasan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kenapa seperti itu? Beliau menyampaikan ini dalam rangka memutus mata rantai pertumpahan darah. Jadi nyawa orang beriman itu sangat berharga. Laqatlul mu'min a'dhamu indallah min zawalid dunya. Menumpahkan darah orang yang beriman itu dosanya lebih besar di sisi Allah dibandingkan lenyapnya dunia. Maka memutus mata rantai pertumpahan darah. Coba kalau ada yang menang memberontak, lalu rakyat mengatakan itu kepemimpinannya tidak sah, apa yang dilakukan? Perang meneh. Nah, ternyata sudah menang, memproklamasikan lagi, pendukung yang sebelumnya, wah itu tidak sah itu, perang lagi. Arab tekan kapan? Nah, gimana? Iya, mau sampai kapan? Maka disinilah beliau mengajarkan kepada kita untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin orang yang beriman, baik pemimpinnya baik atau buruk. Kita tidak boleh memberontak mereka. Tetapi ternyata kalau kemudian ada pemberontak dan kemudian pemberontaknya ini menang, meskipun pemberontaknya ini mengangkat pedang kemudian menang dan menjadi khalifah, disebut Amirul Mukminin, kita juga wajib untuk mentaatinya. Baik, sehingga tidak terjadi pertumpahan darah. Intinya di sini larangan bagi kita untuk memberontak kepada penguasa yang sah. Bagaimanapun juga taat kepada penguasa itu mudaratnya lebih kecil dibandingkan memberontak. Jadi bagaimanapun juga taat kepada penguasa itu mudaratnya lebih kecil daripada memberontak. Saya kasih ilustrasi sederhana. Cuma ilustrasi ini. Di sebuah stadion ada terjadi sepak bola. Kemudian tidak setuju dengan keputusan wasit. Nah, kalau semuanya taat, tunduk sama keputusan wasit, selesai. Tapi ada yang tidak terima, turun ke lapangan. Kira-kira yang dari kubu sebelah ikut turun tidak? Ikut turun. Ketika tidak taat, apa dampaknya? Gas air mata. Ketika gas air mata, orang panik. Ketika orang panik, mungkin tidak jatuh korban. Mungkin tidak ada yang meninggal di stadion itu. Mungkin. Kira-kira kalau jatuh korban berapa orang? Bisa tidak 5 orang? 10 orang? Diakibatkan memberontak, tidak taat. Nah. Tapi kalau taat, ya sudahlah, kita dikalahkan tidak apa-apa. Nah. Apa yang terjadi? Ya, meskipun nang rasa itu ganjel, tapi nyawa aman, fisik
aman. Nah, fasilitas rusak apa tidak? Tidak. Tapi kalau memberontak, ini saya berbicara apa sekup stadion yang kecil saja. Kalau sekup negara nanti lebih kompleks lagi dampaknya. Nah, yang sekup stadion saja sangat mungkin fasilitas publik, fasilitas umum rusak dan sangat mungkin ada darah yang tertumpah. Pernah enggak sejarahnya ada yang terjadi seperti itu? Yang meninggal berapa? Banyak. Ya. Baik. Ketika terjadi seperti itu yang disalahkan siapa? Yang memberontak apa yang mengamankan? Nah kan? Padahal kalau diem aman. Duduk manis saja di tribun aman enggak kira-kira? Aman. Tapi karena dampak memberontak. Maka tadi taat itu dari ditinjau dari sisi manapun itu lebih aman. Selama dalam hal yang tidak bermaksiat. Sehingga kadang ketika kita tidak taat kepada penguasa itu dampaknya lebih besar. Dampaknya lebih besar. Ketika ada yang memberontak begitu, maka yang rusak banyak. Listrik mungkin mati karena perang. Ya, antara rakyat sipil dengan penguasa. Ya. Apalagi kita ini jangankan listrik mati sebulan, orang dino kelabaan. Nah, maka tidak perlu memberontak karena kalau listrik mati nanti kita nyalain penguasa lagi. Listrik mati ini, padahal karena pemberontak listrik jadi mati. Jembatan putus. Nah, mungkin tidak kalau terjadi pemberontakan jembatan putus? Mungkin. Tambah susah? Tambah susah. Pasokan BBM telat. Kalau terjadi perang mungkin tidak BBM dijarah? Mungkin. Telat? Mungkin. Sehingga ada banyak anak kelaparan dan seterusnya. Maka disinilah Imam Ahmad mengajarkan kepada kita untuk taat kepada pemerintah yang sah. Baik pemerintahnya itu baik ataupun pemerintahnya itu zalim. Nah, baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.